Halo Sobat Sioku, kali ini di video ini kita akan menjawab pertanyaan dari dua orang yang beruntung yang sudah mengisi kolom komentar di video bulan November kita. Bagi kalian yang tidak dibacakan di video ini, kalian masih punya kesempatan loh untuk mendapatkan ramalan gratis dari Sioku. Gimana caranya ya? Ya, kalian sudah kenal, tolong di like dan di subscribe channel kita, video-video kita di like, dan terus kalian tulis di kolom komentar di bulan Desember, tanggal lahir, dan satu pertanyaan kalian. Bagi yang beruntung, kita akan bacakan di video berikutnya. Karena nanti di bulan Januari, kita akan bikin lagi video Q&A-nya. Mau nggak dibacain gratis? Nah, kalau mau, jangan tunggu lagi. Langsung saja di like dan di subscribe video kita. Dan tulis di kolom komentar di bulan Desember tapi ya, satu pertanyaan kalian, boleh tanya soal nasib, jodoh, karir, apa aja deh yang kalian mau. Atau kalian mau curhat juga boleh. Nanti kita akan bahas di video Q&A bulan depan. Yuk langsung kita mulai dengan penanya beruntung pertama, yaitu Rukmini Rukmini. Dia bertanya bagaimana nasib dan jodoh dia. Sebenarnya sih satu pertanyaan saja ya lain kali ya, tapi karena ini perdana, maka Shioku kasih bonus. Oke Rumini Rumini, kamu itu Xiao kerbau atau sapi putih, dan elemen kamu itu adalah tanah atau bumi. Metal itu elemen keberuntungan kamu, jadi sebaiknya pakai ya perhiasan yang terbuat dari metal. Dan kalau bisa pakai juga warna-warna yang ya sesuai dengan elemen metal. Misalnya warna perak, warna putih, dan sejenisnya. Tahun 2022 itu tahun yang baik untuk cari jodoh yang sesuai. Caranya gimana? Ya, mau nggak mau kamu harus lebih sering aktif, keluar rumah, banyak bergaul, bertemu teman-teman baru, dan menggunakan unsur metal ini. Kalau misalnya kamu mengerti tentang cara penanggalan yang baik, kamu juga bisa lihat setiap hari itu sebenarnya ada elemennya. Misalnya ada hari tertentu elemen metalnya kuat. Nah itu kamu mau nggak mau harus cari sendiri di internet karena kita nggak bisa jelasin semuanya di sini. Tapi kamu bisa cari di internet kapan hari metal itu ada, dan sebisa mungkin hari itu dimanfaatkan untuk bertemu dengan orang baru atau kenalan dengan orang baru. Intinya sih di tahun 2022 kamu harus aktif, banyak olahraga, banyak traveling, lebih sering di luar rumah. Kenapa? Karena kalau kamu males atau dia diem di rumah terus-menerus, memang sih karena pandemi kita ya bisa dibilang lockdown dan sejenisnya membuat kita terpaksa diem di rumah. Tapi saat ini kan kita masih bisa keluar rumah lagi. Oleh karena itu, coba banyak olahraga misalnya jogging atau jalan kaki. Karena di 2022 ini eh, kamu lebih mudah terkena penyakit kalau diem di rumah terus, terutama daerah pernafasan, pencernaan, dan kulit. Arah barat itu bagus untuk kamu. Jadi kalau kamu mau berdoa, mau meditasi, mau minta tolong, ya atau berdoa untuk minta sesuatu, jodoh misalnya. Nah, kamu pilih sektor barat di rumah kamu untuk berdoa atau meditasi atau minta ide. Bacaan ini tentu saja tidak bisa 100% akurat. Sioku berharap bahwa kamu benar-benar bisa menemukan jodoh yang ideal di 2022, tapi seperti yang Sioku bilang, kamu sendiri harus aktif berusaha, kamu sendiri harus aktif keluar rumah dan mencari teman baru, dan juga memperbaiki sikap-sikap yang mungkin saja bisa membuat orang segan ke kamu. Nah, itu kamu harus terima, dan juga karena Shioku tidak punya jam lahir kamu, maka hasil ramalannya mungkin agak kurang sedikit akurat karena ini ramalan yang bersifat general berdasarkan tanggal lahir kamu. Tapi Shioku berharap bahwa kamu benar-benar di 2022 bisa mendapatkan jodoh yang sesuai, yang juga cocok dengan kamu. Dan yang paling penting adalah di 2022 kamu semakin bahagia dan semakin sukses. Sekarang
Kita lanjut ke penanya berikutnya, yaitu Lim Chaelan. Dia bertanya soal nasib. Shioku nggak bisa ngasih nasib untuk seumur hidup. Tentu saja itu, ya, Shioku rasa nggak ada satupun yang bisa ngasih tahu bahwa seseorang nasibnya akan bahagia untuk 100 tahun, atau seseorang akan mengalami kesialan di berapa puluh tahun. Shioku nggak bisa seperti itu. Tapi Shioku anggap eh, dia mau bertanya untuk nasib di tahun 2022, karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022 dan akan memasuki eh, tahun Siomacan. Tahun Siomacan itu tahun yang bisa dibilang baru, tahun permulaan untuk sebuah musim, bukan untuk memulai tahun ya. Maksudnya Shio tikus itu Shio pertama, tapi Shio tikus itu identik dengan musim dingin. Nah, kalau Shio macan itu identik dengan musim semi, yaitu awal permulaan di mana matahari mulai datang, lalu bunga-bunga mulai bermekaran, kurang lebih seperti itu. Tapi itu juga artinya eh, Shio macan itu tahun permulaan. Jadi beberapa shio akan terpengaruh dengan tahun macan. Oleh karena itu, shioku akan lebih fokus untuk tahun 2022 dulu. Nah, untuk tahun 2022 ini, shioku akan bikin video khusus, satu video isi ramalan 12 shio yang general untuk semua shio di tahun 2022. Tapi videonya datang berikutnya ya, makanya ditunggu saja videonya, oke? Sekarang kita kembali ke pertanyaan Lim Chailan tentang nasib di tahun 2022. Seperti yang Shoku bilang, kamu itu adalah Shio kelinci putih, elemen keberuntungan kamu air. Di 2022 mungkin kamu udah capek dan lelah kali ya dengan tahun-tahun kemarin. Kamu udah jadi nggak terlalu fokus ke karir atau posisi lagi. Lebih ke arah mau hidup damai saja, santai-santai gitu. Nah, mungkin sebaiknya kamu mulai hobi baru yang berhubungan dengan teknologi. Hobi ini menolong kamu kalau, ya, kalau kamu masih mau santai tapi masih ada niat buat buka bisnis entah kapan misalnya, atau misalnya mau menolong anggota keluarga dalam hal teknologi misalnya, ini hobi yang sangat menolong sekali. Di 2022 yang paling mencolok adalah kehidupan sosial kamu yang meningkat. Kamu bisa banyak bertemu teman baru yang bisa menolong kamu di saat-saat sulit kamu. Enak kan seperti itu, ditolong banyak orang. Nah, kesehatan juga membaik di 2022. Tapi yang paling penting harus jaga ginjal, banyak minum air, dan juga eh, berhati-hati di saluran kemih. Usahain nggak minum obat terus-menerus kalau nggak kepaksa, atau kalau nggak karena penyakit atau disuruh dokter. Kalau di arah mata angin, di sektor utara itu sektor yang bagus buat kamu. Jadi kalaupun di rumah misalnya, kamu kalau mau minta ide, mau berdoa, mau minta kedamaian, kamu bisa duduk di sektor utara rumah kamu. Kalau misalnya mau ketemu orang baru, kamu juga bisa cari di arah utara dari rumah kamu misalnya. Jalan-jalan aja ke situ, nanti mungkin siapa tahu ketemu orang yang bisa membawa inspirasi misalnya, atau yang bisa membawa kedamaian, misalnya guru untuk meditasi. Nah, kamu bisa menemukannya di sektor utara. Shioku nggak punya jam lahir kamu, jadi Shioku nggak bisa ngasih ramalan yang detail, tapi berdasarkan tanggal lahir kamu, kurang lebih itulah yang harus kamu perhatikan di tahun 2022. Dan eh, seperti yang dibilang, kehidupan sosial kamu meningkat. Jadi semoga saja Shioku berharap kamu semakin bahagia di tahun 2022, karena kamu bisa ketemu orang-orang atau teman-teman baru yang bisa nolong kamu di saat-saat sulit. Kan kedengarannya asik tuh. Lagi pula dengan tujuan kamu yang ingin lebih damai, udah gak terlalu fokus ke karir atau ke impian-impian yang terlalu tinggi, itu juga membuat pikiran lebih damai. Oke, sekian dulu bacaan ramalan Shio dari
dua penanya beruntung yang sudah komentar di bulan November 2021. Shioku berharap semoga kalian semua yang mendengarkan dan dua penanya beruntung yang juga sudah dibacakan, semoga kalian semua berbahagia dan sampai jumpa di bulan depan. Jangan lupa ya di subscribe channel kita dan di like video-video kita biar kita makin semangat lagi bikin video. Oke? Bye-bye.